warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Febrian Yuristiana dengan NIM 0501444841 yang berasal dari UPBJJ Bandung. Pada video ini saya akan menyampaikan laporan praktikum mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu membuat program sederhana menggunakan operator if dan array. Nah, pada tugas 3 ini soalnya seperti ini, masih sama dengan soal yang ada pada tugas 1 dan tugas 2 mata kuliah algoritma dan pemrograman. Bedanya, pada tugas 1 diperintahkan untuk membuat flowchart dan prosedur code. Pada tugas 2 diperintahkan untuk membuat program sederhana menggunakan operator dan statement if-nya saja. Tapi pada tugas 3 ini perbedaannya yaitu menggunakan operator if dan array. Tambahannya yaitu menggunakan array. Jadi perbedaannya di sini nih. Di setiap golongannya disimpan pada array gitu, dengan nama array gaji contohnya. Lalu untuk lemburnya juga sama, disimpan pada array persentase lemburnya ya. Jadi untuk sisanya soalnya masih sama ya. Golongan A gajinya berapa, terus jam lemburnya misalkan 1 jam masih sama persentasenya gitu. Pada tugas 1, tugas 2 dan tugas 3 ini. Perbedaannya hanya menggunakan arraynya saja. Langsung saja saya buka Visual Studio Code-nya. Saya buka file tugas 2-nya. Lalu saya kopikan semua codingannya. Masukkan di sini, lalu saya akan mengubah kelasnya dengan nama tugas 3. Lalu save dengan nama yang selaras atau sama dengan nama tugas 3. Jadi pada bahasa pemrograman Java, antara kelas dan namanya harus selaras atau harus sama ya. Sudah disimpan atau sudah di save. Lalu saya akan menghapus sebagian codingannya ya. Hapusnya sampai sini. Nah, untuk penjelasan sisa dari perintah-perintah ini bisa dicek di video yang ada pada tugas 2. Jadi untuk tugas 3-nya saya tidak akan menjelaskan sisa perintah yang ada pada tugas 2 ini. Saya akan mencoba cek lagi. Perintahnya itu gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Saya akan membuat array gaji dengan tipe data double. Membukanya dengan kurung siku-siku, yaitu membuka arraynya atau variabel arraynya dengan nama array gaji. Sama dengan saya akan menginisiasikan juga nilai-nilai pada arraynya ya. Contoh, golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, golongan C gajinya 9.500.000. Sudah beres. Lalu saya akan memberikan komentar. Misalkan golongan A ini indeks ke 0. Lalu saya kopikan biar mempersingkat waktu. Golongan B berada pada indeks ke 1 dan golongan C berada pada indeks kedua. Jadi cuman ada 3 array ini saja ya. Jadi ada 5 juta, 6.500.000 dan 9.500.000 dengan indeks ke 0, indeks ke 1 dan indeks kedua. Lalu menentukan gaji pokok berdasarkan golongan ke dalam indeks array.
Nah, tadi sudah memanggil arraynya. Di sini masih sama menggunakan statement if ada yang lupa ya. Saya akan mendeklarasikan tipe data integer dengan nama indeks golongan sama dengan -1. Jadi ini arti dari perintah ini adalah membaca dengan tipe data integer dengan nama indeks golongan -1. Jadi sebelum memilih golongannya, ibaratnya ini sebelum memilih ya, atau enggak setelah memilih tapi inputannya di luar dari yang sudah ditentukan, yaitu di luar golongan A, B, atau C. Misalkan golongan sama dengan A, maka gaji pokoknya dipanggil lagi nama indeks golongannya. Nah, ini di sini indeks keberapa? Kalau golongan A itu indeks ke 0. Lalu else if golongan B indeks golongan indeks ke 1 ya. Lalu golongan C itu di dalam kurungnya. Saya masukkan dulu ke dalam kurungnya. Indeks golongan pada indeks kedua. Lalu else. Nah, di sini saya akan memberikan pesan error jika inputannya di luar dari A, B, atau C. Dengan pesan golongan yang diinput invalid. Lalu saya akan menutup programnya dengan perintah input cost, lalu memberhentikan programnya dengan perintah return. Nah, di sini sudah beres untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan ke dalam indeks array. Selanjutnya itu membuat perintah mendeklarasikan nilai-nilai gaji dengan tipe data double. Misalkan gaji pokok sama dengan gaji pokok tadi itu berdasarkan indeks golongan. Berarti di sini arraynya indeks golongan. Lalu gaji lembur. Jika sudah, selanjutnya saya akan membuat array lembur dengan persentase ini. Array lembur dengan tipe data double. Array lembur. Saya inisiasikan untuk nilai-nilainya 030, 032, 034, 036, dan 038.
Saya akan memberikan komentar seperti pada array gaji ya. Misalkan 0.30 ini indeks ke 0. Untuk mempersingkat waktu, saya mengkopinya saja. .32 yaitu indeks ke 1, 0.34 yaitu indeks kedua, lalu 0.36 yaitu indeks ketiga, dan 0.38 yaitu indeks terakhir atau indeks ke-4. Sudah beres untuk membuat array lemburnya. Lalu saya akan menentukan gaji lembur berdasarkan jam lemburnya ya, ke dalam indeks array. Masih sama menggunakan statement if misalkan jam lembur lebih dari sama dengan 1, dan logical dan di sini terlalu banyak, dan jam lembur kurang dari sama dengan 4, maka gaji lemburnya sama dengan arraynya di sini jam lembur dikurangi 1 ya, dikali gaji pokok. Nah, jadi di sini arti dari logika pertama atau statement if pertama ini, jika jam lemburnya lebih dari sama dengan 1 dan jam lemburnya kurang dari sama dengan 4, maka hasilnya gaji lembur jam lembur dikurangi 1. Jadi karena indeksnya pada array itu dimulai dari indeks ke 0, tidak dimulai dari 1, jadi dikurang 1. Jadi artinya ketika saya menginputkan jam lemburnya 1, maka 1 kurangi 1 hasilnya indeks ke 0, dan seterusnya. Misalkan contoh lagi, sampel lagi, misalkan 4, jam lemburnya 4 kurangi 1 hasilnya 3. Nah, indeks ketiga itu 0.36 atau persentase dari lemburnya 4 jam. Lalu kondisi selanjutnya, misalkan jam lembur lebih dari sama dengan 5 jam. Jadi misalkan jam lemburnya 5 jam atau lebih dari 6 jam, contoh 6 atau 7 atau 8 jam, maka hasilnya gaji lembur sama dengan jam lembur indeks, kalau 5 jam ini berada pada indeks ke-4, langsung saja isi 4. Lalu kondisi terakhirnya, jika gaji lemburnya sama dengan 0 atau tidak ada jam lemburnya atau tidak input jam lembur. Nah, hasilnya tidak ada lembur. Lalu saya juga akan mengkalkulasikan total gaji. Nah, karena saya tadi tidak membuat di deklarasi nilai gaji ini tidak membuat total gaji, jadi di sini saya langsung deklarasikan saja dengan tipe data double total gajinya ya, sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, seharusnya ini sudah bisa dijalankan ya untuk programnya.
save. Lalu saya akan mencoba merunningnya. Masih ada bug ya pada programnya. Saya akan mencoba memperbaikinya. Dari atas ini sudah benar. Nah, ininya jangan pakai inisiasi arahnya, pakai sama dengan saja. Arai gajinya belum dipanggil di sini. Arai gaji, lalu ini arai lemburnya juga sama, belum dipanggil. Sama, ini juga belum dipanggil arai lemburnya. Dan belum dikalikan gaji pokok. Nanti hasilnya bakal baca yang else aja atau yang gaji lemburnya 0 kali gaji pokok. Save. Saya akan mencoba merunningnya kembali. Harusnya udah jalan ya. Nah, sudah berjalan. Misalkan input golongannya A, lalu jam lemburnya 1 jam. Nah, hasilnya 6.500.000. Saya coba kalkulasikan di sini. 5 juta dikali 30%, 1.500.000 ditambah 5 juta itu 6.500.000. Coba kondisi yang lainnya ya. Misalkan golongan C, jam lemburnya 5 jam. Nah, hasilnya 13.110.000. Misalkan 9.500.000 dikali 38%, 3.610.000 ditambah 9.500.000. Apakah hasilnya sama? Nah, sama, hasilnya sudah sesuai dengan kondisi lain. Misalkan jam lemburnya 0, golongan B jam lemburnya 0. Nah, jadi tidak menambahkan jam lemburnya atau 0, jadi hanya gaji pokoknya saja ya, 6.500.000. Lalu kondisi lain, jika saya menginputkan jam lemburnya 8 jam, harusnya sama ya hasilnya, 13.110.000. Nah, karena kan lebih dari sama dengan 5 jam di kondisinya, jadi akan tetap sama hasilnya. Lalu kondisi yang lain, misalkan saya inputkan D. Nah, akan muncul pesan golongan yang diinput tidak valid dan programnya langsung otomatis berhenti dengan perintah return tadi. Sudah sesuai untuk perintah-perintahnya. Lalu di sini saya juga membuat kesimpulan perbedaan tugas 2 dan tugas 1, yaitu if else tanpa array dan if plus array. Jadi kelebihannya mungkin menjadi lebih ringkas dan rapi karena data lebih dikelola lewat array. Kita coba bandingkan ya. Di sini pada tugas 2 ada 74 row, kurang lebih 74 baris. Nah, di sini hanya 72 baris saja ya. Jadi berkurang struktur arraynya sedikit ya. Lalu kelebihannya apa? Lebih fleksibel, tinggal ubah isi array kalau gaji atau persen lembur berubah. Jadi maksud dari lebih fleksibel itu ketika jam lemburnya berubah atau apa katanya gajinya berubah. Jadi tinggal diubah di arraynya saja, tidak perlu diubah di kondisinya. Misalkan yang A berubah jadi ada kenaikan gaji, contohnya 6 juta jadi berubah 6 juta gitu, seperti itu. Jadi lebih gampang karena tinggal mengubah arraynya, tidak di statement if nya gitu, seperti itu. Lalu memudahkan pemrosesan data dalam jumlah banyak. Misalnya ada penambahan data golongan D atau E atau sampai Z. Misalkan ada penambahan data sampai Z gitu. Nah, di sini tinggal ditambahkan di arraynya gitu. Permudah juga. Dalam aspek-aspek apa saja kelebihannya gitu kan. Nah, dalam aspek struktur di if else tanpa array bertumpuk dan panjang.
Di if plus array lebih ringkas, tadi sudah dijelaskan juga. Dari aspek skalabilitas, di if else tanpa array kurang fleksibel. Di if plus array sangat fleksibel. Maksud fleksibel di sini sama dengan yang tadi. Jadi kalau misalkan jam lemburnya itu persentasenya berubah, diubahnya di arraynya langsung, karena di sini kondisinya sudah diubah gitu. Tidak, statementnya tidak terlalu panjang itu, hanya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4 gitu, seperti itu. Lalu kemampuan pemrosesan data, kalau yang if else itu manual satu persatu, kalau ini bisa otomatis berdasarkan indeksnya. Nah di sini fungsi ini itu otomatis berdasarkan indeks. Nah seperti ini, jadi dibikin otomatis berdasarkan indeks. Jam lemburnya berapa, 1 dikurang 1 dikali gaji pokok, seperti itu. Perubahan data harus ubah logika if. Nah kalau misalkan ada perubahan data, kalau if else tanpa array harus mengubah logika if nya. Tapi kalau misalkan if plus array itu cukup mengubah nilai dalam array-nya, ya, kayak tadi yang sudah saya jelaskan, itu mengubah di sininya saja. Misalkan ada perubahan data, misalkan golongan B jadi 10 juta, golongan C jadi 13 juta, tinggal mengubah isinya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.